Di negara yang menggunakan sistem demokrasi, praktik-praktik kotor dalam berpolitik cukup sering ditemukan. Satu di antaranya adalah praktik money politik atau yang biasa disebut dengan suap-menyuap, seperti halnya di Indonesia. Pada masa pemilu seperti tahun 2024 ini, tentunya ada banyak praktik money politik yang ditemukan. Sebenarnya, apa hukum dari money politik tersebut menurut Al-Quran? Dalam Islam, praktik ini sudah dilarang secara tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Selain Al-Baqarah ayat 188, Allah juga melarang adanya praktik suap dalam Al-Maidah ayat 42. Yang artinya, mereka orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu Nabi Muhammad untuk meminta putusan, berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan perkara mereka, putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa kata "sud" pada mulanya berarti sesuatu yang membinasakan. Sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. Dijelaskan juga bahwa ada yang menyatakan bahwa kata tersebut pada mulanya digunakan untuk melukiskan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. Seseorang yang tidak peduli dari mana dan bagaimana ia memperoleh harta dipersamakan dengan binatang yang melahap segala macam makanan yang pada akhirnya dapat membinasakan dirinya sendiri. Dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Baghawi juga menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 42 ini turun tentang para hakim Yahudi, seperti Ka'ab al-Ashraf dan semacamnya, yang mana mereka menerima suap dan memutuskan hukum untuk memenangkan orang yang menyuap mereka. Dalam Islam, praktik suap ini lebih dikenal dengan riswah. Adapun hukum riswah sendiri adalah haram, dan ulama telah sepakat atas keharaman praktik suap atau riswah dalam bentuk apapun. Hal ini juga selaras dengan pendapat Syekh Nawawi Banten yang mengharamkan politik uang. Dari redaksi tersebut dapat dipahami bahwa menerima suap itu haram, dan suap adalah apapun yang diberikan kepada hakim dengan tujuan agar hakim memutuskan dengan tidak adil atau menahan diri untuk tidak mengambil keputusan dengan benar. Hal tersebut sama saja dengan tolong-menolong dalam hal kemaksiatan. Termasuk suap adalah money politik yang masih marak terjadi menjelang pemilu 2024. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengecam praktik money politik ini dalam beberapa hadis sebagai berikut yang artinya, dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemberi suap dan penerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Selain pemberi dan penerima suap, orang yang menjadi perantara dari praktik suap tersebut juga mendapat kecaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang artinya, dari Sauban, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yakni orang yang menghubungkan keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Money politik atau suap merupakan penyakit kronis masyarakat layaknya kanker dalam dunia medis. Money politik merupakan penyakit sulit disembuhkan, dan bahkan sering dinormalisasi oleh sebagian orang. Wallahu alam. Demikian tadi penjelasan terkait hukum money politik. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Litera Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.